Video ini didukung oleh Forex IMF, broker resmi yang saya rekomendasikan untuk Anda semua trader Indonesia. Forex IMF adalah broker forex resmi dan legal oleh Bapepti, CFX, ICDX, Keriling Berjangka Indonesia, dan juga Indonesia Clearing House. Di sini saya melihat kelebihannya adalah selain dari legalitasnya, yaitu terdapat beberapa layanan yang bisa kita lihat di produk. Di sini ada layanan signal trading forex, indikator forex, maupun komunitas forex selaku grup premium bagi para nasabah. Di referensi trading kita juga bisa lihat adanya analisa forex hari ini dan analisa forex mingguan seperti ini yang akan membantu kita dalam analisa forex sehari-harinya. Selebihnya, silakan Anda kunjungi link website yang sudah saya sertakan di link deskripsi video di bawah ini. Terima kasih. Semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD. Ya, jadi kalau kita perhatikan XAUUSD itu dia posisi 30 menit ya di sini ya. Itu sedang downtrend. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, sebelum kita hapus dulu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, itu struktur harga ya dari tanggal 22 Februari ya, mulai dari jam 19.30 dia breakout dari bosnya di sini. Dari chartsnya. Kemudian membentuk swing low di sini dan swing high lagi di 1833. Kemudian dia turun lagi ke bawah ke sini. Nah, kalau kita perhatikan memang secara struktur di sini dia untuk break dari struktur harganya atau pergantian struktur harga itu ketika dia berhasil break dari 1833 tetap ya di sini. Ini jadi level penting yang masih harus kita perhatikan untuk hari Jumat ini gitu. Jadi kalau kita perhatikan dari volume sendiri ya, volume penjualan sama pembelian di sini di bawah sini itu selama dari jam 7 pagi sampai jam 7.30 ini masih didominasi oleh si pihak buyer gitu. Jadi memang posisinya kalau kita perhatikan mulai dari jam 1 subuh kemarin, begitu dia kena area 1820 yang kita bahas pada channel Telegram ya di siang kemarin ya, pada siang hari kemarin itu dia berhasil pullback dari sini, kemudian dia melanjutkan kenaikan hingga saat ini di 1824 ya, dengan posisi volume yang masih dikuasai oleh pihak buyer. Lalu kalau kita lihat lagi secara struktur untuk resisten penting masih di 1833, support penting itu 1820, dan resisten next yang harus penting kita perhatikan adalah 1845. Cuma kalau untuk saat ini karena dia masih belum bisa break dari 1833, maka luar area SNR ini yang harus kita perhatikan antara 1820 sampai 1833. Kalau dia break dari 1820 artinya ya kalau kita perhatiin berarti next targetnya itu 1814 sampai 1804 di sini. Jadi kurang lebih di sini ya 1804. Nah, ini harus kita perhatikan, ini untuk penurunannya gitu. Jadi selama dia belum break dari 1820, kita nggak usah perhatikan untuk area bawah sini. Area sini, bawah sini kita hanya perhatikan ketika ada harga yang break dari 1820 ini gitu. Tapi kalau saya perhatikan sih memang saat ini dia posisinya mau retest kembali, dan harus kita lihat di sini ada resisten minor di 1828. Ini adalah minor resisten dia. Di sini 1828.18. Resisten ini terbentuk dari struktur harga ya, downtrendnya dia pada saat dia ingin membuat swing low yang baru di sini gitu. Jadi kalau kita perhatikan untuk si gold ini sendiri, walaupun dia sudah breakout dari trendline, kalau kita lihat kan ini ada poin 1, poin 2. Nah, ini kan kita gambar trendline dari poin 1 ke poin 2 ya. Ini dia kepatok trendline terus dia turun kembali. Nah, dia mau swing low yang baru. Nah, saat ini kan kalau kita perhatikan di sini itu kan dia breakout dari trendline ini 1822 ya. Tapi dia belum breakout dari struktur harga gitu. Struktur harganya 1833. Nah, ini artinya dia masih potensi untuk retest ke 1828 paling maksimal sampai ke 1833 kembali untuk turun break dari 1820. Jadi dia posisi untuk break dari low-nya ini masih sangat memungkinkan gitu. Karena struktur harga masih turun, dia baru break dari trendline saja gitu. Karena kan syarat dia untuk naik itu adalah dia harus break dari struktur harganya. Jadi yang pertama itu pasti dia break trendline dulu. Yang kedua dia break dari struktur harga, baru yang ketiga itu konfirmasi trend, yaitu adalah botsnya dia gitu. Jadi kalau ini masih posisi turun. Nah, kemudian tapi kalau kita perhatikan di sini ya, dari volume yang ada memang lebih cenderung untuk ambil posisi buy dulu. Selama dia belum break dari 1820 ya, kita akan fokus untuk ambil buy ya, atau kita akan fokus untuk cari entry buy di sini dengan target 1828 sampai 1833 kembali. Nah, 1833 ini bisa kita pantau gitu, apakah ada rejection atau tidak gitu.
Nah, kemudian kalau misalkan kemarin kalian ada perhatikan analisa yang saya bagikan di channel Telegram mengenai mapping gold ini ya, yang kalau kalian punya sell di 1833 dan dapat, dan saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua. Dan kemudian kita perhatikan lagi kalau misalkan kalian belum close sell-nya, ya, kalian bisa perhatikan ketika dia break dari 1828 ini kalian boleh close sell di 1833 ya, yang area yang kemarin kita bahas ini gitu. Oke, jadi itu untuk mapping dan juga pergerakan dari si gold saya hari ini. Kemudian kalau kita perhatikan dari volume profile, ya dari volume profile sendiri itu dia ada POC level kurang lebih di harga 1825 ya, 1825.37 untuk pagi ini gitu. Pagi ini jam 7.49 ya, jadi POC level di situ. Kemudian kalau kita perhatikan memang selama harga belum bisa break dari POC level, artinya bearish-nya itu masih take control gitu. Tapi secara SNR selama dia belum bisa break dari 1833, maka si pihak bearish ini masih take control dari si area gold ini. Begitu dia bisa break dari 1833 ya, dari sini baru si bullish-nya itu lebih leluasa untuk menaikkan harga, karena memang secara struktur harga sudah berubah dan memang tekanan si buyer-nya itu lebih kuat ketimbang si tekanan seller. Kalau saat ini masih dalam pengaruh si seller itu sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan selama dia masih bertahan di area support 1820 kita masih bisa ambil posisi buy gitu. Jadi kita bisa taruh stop loss kita di bawah 1820 ini gitu. Oke. Jadi ini kita nanti akan diskusi lebih lanjut lagi ketika ada perubahan harga ya, karena malam ini kalau kita perhatikan juga cukup banyak news, terutama news itu adalah mengenai Michigan. Jadi kalau Michigan itu sebenarnya kita tahu memang pergerakannya itu cukup signifikan untuk si market ini sendiri. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si gold hari ini. Dan kalau kita perhatikan untuk si DXY hari ini gap down ya. Dia gap down kurang lebih dari harga 104.58 sampai 104.55 ya. Jadi gap downnya lumayan. Kalau kita lihat lagi, memang untuk area resisten DXY juga sesuai dengan yang kita bahas pada postingan di Telegram kemarin. Dan saat ini ya kalau kita lihat untuk DXY sendiri dia ada trendline, support trendline itu kurang lebih di harga 104.4 sampai 104.5 untuk saat ini ya. Lalu untuk jika dia break dari struktur harga ya, untuk dia break dari struktur harganya itu berarti minimal dia harus break dari 104.3. Nah ini dia baru bisa dikatakan break dari struktur harga gitu, karena bukan yang di 104.12 lagi ya, dia udah naik lagi ke atas soalnya. Jadi untuk saat ini harus kita perhatikan untuk DXY adalah 104.3 di sini. Karena kalau dia break dari sini artinya struktur harga si DXY ini itu berubah. Oke, jadi mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai si gold hari ini dan juga DXY. Untuk hari ini memang marketnya akan cenderung sideways dan cenderung lebih pelan karena dia akan lebih agresif ketika di pergerakan jam malam nanti atau pada saat sesi US karena mau penutupan pasar ya. Gitu, oke. Jadi mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.